Assalamualaikum. Kali ini kita akan menceritakan sang pendiri metode Qiraati Al-Maghfurlah Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi. Bismillah. Sebelum kita mulai jangan lupa ketik tombol like dan subscribe serta komennya. Semoga bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat. Amin. Mbah Soleh Darat, seorang guru dari para ulama Nusantara yang berasal dari Semarang suatu ketika berkata, nanti di Semarang akan ada orang yang bukan ahli Quran tapi bisa menyelamatkan pendidikan Al-Quran. Dawuh beliau ini secara mutawatir disampaikan hingga cicit keturunan Mbah Soleh Darat kelima yang bernama Mbah Abdurrahman. Salah satu santri yang mendengar hal tersebut bermaksud ingin membuktikan siapa yang dimaksud orang yang bisa menyelamatkan pendidikan Al-Quran yang bukan dari kalangan ahli Quran. Santri tersebut menduga hal tersebut mengarah ke Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi. Kiai Dahlan sendiri di kota Semarang tidaklah dikenal sebagai ahli Quran, beliau lebih akrab dikenal sebagai pedagang pernak-pernik imitasi di Pasar Johar. Tetapi akhir tahun 80-an beliau terkenal sebagai guru ngaji anak-anak. Terlebih ada koran yang memberitakan santri Kiai Dahlan yang masih kecil menghatamkan Al-Quran. Santri tersebut bermaksud ingin menguji apakah benar yang dimaksud Mbah Soleh Darat adalah Kiai Dahlan. Ia menguji Kiai Dahlan dengan cara sowan ke dalam beliau. Jika dalam 3 kali sowan sesuai dengan krentek di dalam hati maka benarlah yang dimaksud Mbah Soleh Darat adalah Kiai Dahlan. Sowan pertama, santri tersebut punya krentek di dalam hati, jika Kiai Dahlan adalah sang penyelamat pendidikan Al-Quran, nanti jika saya datang ke rumahnya pasti beliau sudah siap. Santri itu pun datang sowan ke Kiai Dahlan. Saat itu pula Kiai Dahlan sudah siap menerima tamu dan menyambut santri tersebut. Santri tersebut berpikir mungkin ini hanyalah sebuah kebetulan. Sowan kedua, santri itu pun membatin dalam hati, jika Kiai Dahlan adalah orang yang dimaksud Mbah Soleh pasti beliau akan memberi sarapan. Santri tersebut dalam sowan yang kedua kalinya ini sengaja tidak sarapan dari rumah. Setibanya sang santri di dalam Kiai Dahlan langsung sang santri diajak sarapan oleh Kiai Dahlan. Mungkin ini juga sekali lagi kebetulan. Sowan ketiga kalinya, santri batin dalam hati. Namun ia berpikir tentang keinginan dalam hatinya ini yang tidak biasanya. Ia ingin sesuatu yang lebih spesifik atau lebih khusus. Ia ingin makan dengan lauk rempeyek kacang. Jika memang nanti ketika dia sowan ke Kiai Dahlan disuguhi makan dengan lauk rempeyek kacang, ia percaya dengan penuh kesadaran bahwa beliau memang yang dimaksud Mbah Soleh Darat orang yang bukan ahli Quran tapi sebagai penyelamat pendidikan Al-Quran. Tidak boleh ada lagi keraguan baginya karena, krentek, 3 kali jika betul semua pasti tidak akan ada lagi kebetulan. Sesampainya di rumah Kiai Dahlan, ia pun dipersilahkan untuk makan seperti biasa. Mari makan dulu, namun mohon maaf lauknya hanya rempeyek, kata Kiai Dahlan. Ucapan ini pun membuat kaget luar biasa. Tanpa basa-basi santri ini pun sungkem ke Kiai Dahlan. Isak tangis pun pecah. Air mata berlinang tak terbendung. Ternyata selama ini, beliaulah yang dia cari. Tidak salah lagi beliaulah yang dimaksud Mbah Soleh Darat. Kiai Dahlan tidak dikenal sebagai ahli Quran, namun beliau adalah tokoh yang selama ini ia cari yakni sang penyelamat pendidikan Al-Quran. Beliau adalah sosok guru ngaji yang tidak menampakkan layaknya seorang ahli Quran. Beliau lebih suka dengan yang kebanyakan orang tahu hanya pedagang. Hal ini mengingatkan saya dengan ucapan bapak saya, Kiai Dahlan adalah sosok pedagang yang peduli dengan pendidikan Al-Quran. Lebih dari itu bapak juga pernah berkata, Kiai Dahlan adalah seorang wali yang mampu menyembunyikan kewaliannya. Ustadz Bunyamin bermaksud mau mengangkat santri tersebut dari sungkem ke Kiai Dahlan. Namun Kiai Dahlan mengisyaratkan untuk membiarkan saja. Beruntunglah kita bertemu Kiai Dahlan dan berjuang bersama beliau. Perjuangan beliau adalah perjuangan menyelamatkan pendidikan Al-Quran. Menurut bapak saya visi Qiraati adalah menyelamatkan Al-Quran dari segi bacaannya. Jadi guru ngaji dengan metode Qiraati sama dengan menjadi mujahid Al-Quran. Semoga kita termasuk dalam golongan para pejuang Al-Quran. Amin. Cerita ini diriwayatkan oleh Kiai Haji Khotib Umar yang mendapatkan cerita dari Ustadz Bunyamin Dahlan. Tulisan ini sudah mendapat konfirmasi langsung oleh Ustadz Bunyamin. Ustadz Bunyamin sendiri pernah menyampaikan dalam Hail Kiai Haji Dahlan 2019.